Let's go. Side step right left to my beat. Right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. Side step right left to my beat. Get it, let it roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Konitatilah. Halo teman-teman semua. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk mempelajari materi mengenai taqsimul fi'il, yaitu pembagian kata kerja dalam bahasa Arab. Materi ini sangatlah penting agar kita semua bisa memahami kalimat bahasa Arab dengan benar. Ayo kita langsung mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya, coba kalian ingat, dalam bahasa Indonesia juga ada yang namanya kata kerja, seperti menulis, tidur, pergi, bermain, dan yang lainnya. Nah, tentunya dalam bahasa Arab juga ada nih teman-teman, kata kerja yang dibagi sesuai waktunya. Nah, taqsimul fi'il, yaitu pembagian kata kerja, dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada fi'il madi, yang kedua ada fi'il mudhari, dan yang ketiga ada fi'il amr. Yang pertama, fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja untuk perbuatan yang sudah terjadi. Contoh, kataba, yang artinya dia telah menulis, atau zahaba, yang artinya dia telah pergi. Seperti kaidah yang terdapat di kitab Nahwu jilid 1, yaitu al-fi'lul madi huwa kullu fi'lin yadullu ala husulin amalin fi zamanil madi, yang artinya fi'il madi ialah setiap kata kerja yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan di masa lampau. Contoh kalimat fi'il madi yang pertama, kataba Khalidun darsan nahwi, yang artinya Khalid telah menulis pelajaran nahwu. Lalu yang kedua, zahaba tilmizu ilal madrasah, yang artinya murid telah pergi ke sekolah. Nah, jika kita perhatikan contoh-contoh fi'il madi yang tadi, seperti kataba, zahaba, di huruf akhirnya dia berharokat fathah, dan itu salah satu tanda fi'il madi, yaitu huruf akhirnya berharokat fathah. Lalu yang kedua, fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja untuk perbuatan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Contoh, yaktubu, yang artinya dia sedang menulis, atau yazhabu, yang artinya dia sedang pergi. Untuk kaidah fi'il mudhari, yaitu al-fi'lul mudhari huwa kullu fi'lin yadullu ala husulin amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal, yang artinya fi'il mudhari ialah setiap kata kerja yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan di masa sekarang atau yang akan datang. Contoh kalimat fi'il mudhari yang pertama, yaktubu Khalidun darsan nahwi, yang artinya Khalid sedang menulis pelajaran nahwu. Lalu yang kedua, yazhabu tilmizu ilal madrasah, yang artinya murid sedang pergi ke sekolah. Nah, jika kita melihat dari contoh-contoh yang tadi, yaitu yaktubu atau yazhabu, itu diawali dengan huruf ya. Dan di dalam fi'il mudhari itu ada huruf mudhoro'ah, yaitu ya, nun, hamzah, dan juga ta, yang nanti akan menyesuaikan dengan domir-domirnya. Lalu yang ketiga, yaitu fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja untuk perintah. Contoh, uktub, yang artinya menulislah kamu, atau izhab, yang artinya pergilah kamu. Dan untuk kaidah fi'il amr ialah
fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulin syai'in fi zamanil mustaqbal, yang artinya fi'il amr ialah setiap kata kerja yang dituntut darinya mengerjakan sesuatu pada masa yang akan datang. Contoh kalimat fi'il amr yang pertama, uktub darsan nahwi ya Khalid, yang artinya tulislah pelajaran nahwu wahai Khalid. Lalu yang kedua, izhab ilal madrasah ya tilmis, yang artinya pergilah ke sekolah wahai murid. Dan untuk fi'il ini yaitu fi'il amr itu agak berbeda dengan fi'il madi dan fi'il mudhari. Jika fi'il madi dan fi'il mudhari itu bisa kemasukan 14 domir, dan jika fi'il amr itu hanya dikhususkan 6 domir, yaitu anta sampai dengan antunna. Nah, baik nih teman-teman. Karena kita sebelumnya sudah mempelajari mengenai materi taqsimul fi'il, yaitu pembagian kata kerja. Selanjutnya mari kita coba pemahaman kita mengenai materi tersebut dengan beberapa soal. Nah, soalnya itu menentukan kata tersebut merupakan fi'il madi atau mudhari ataupun amr. Nah, mulai yang soal yang pertama. Kataba. Kataba yang artinya dia telah menulis. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari bentuk dan juga artinya, kira-kira dia masuk ke fi'il apa nih? Ya, benar banget. Dia masuk ke fi'il madi karena perbuatannya itu sudah terjadi. Lalu, soal yang kedua yaitu yaktubu. Yaktubu yang artinya dia sedang menulis. Nah, kalau dilihat dari bentuk ataupun artinya nih, kira-kira dia masuk ke fi'il apa? Iya, benar banget. Dia masuk ke fi'il mudhari karena itu merupakan perbuatan yang sedang terjadi. Lalu soal yang ketiga, ikro. Ikro yang artinya bacalah. Bacalah. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari bentuk ataupun artinya, kira-kira dia masuk ke fi'il apa nih? Ya, benar banget. Dia masuk ke fi'il amr karena dia merupakan kata kerja untuk perintah. Lalu soal yang keempat. Soal yang keempat, yazhabu. Yazhabu yang artinya dia sedang pergi. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari bentukan kata ataupun artinya, dia termasuk fi'il apa nih? Ya, benar banget. Dia termasuk fi'il mudhari karena dia merupakan perbuatan yang sedang terjadi atau sedang dilakukan. Nah, lalu nih soal yang terakhir, soal yang kelima, yaitu qoro'a. Qoro'a yang artinya dia telah membaca. Nah, sama seperti sebelumnya, kalau kita lihat dari bentukan kata ataupun artinya, dia kira-kira masuk ke fi'il apa nih, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Ya, benar banget. Dia masuk ke fi'il madi karena dia merupakan perbuatan yang telah dilakukan. Nah, teman-teman, kita sudah sampai nih di penghujung pembelajaran yang kalau kita simpulkan, fi'il itu dibagi menjadi 3 macam. Yaitu yang pertama ada fi'il madi, yaitu untuk kata kerja perbuatan yang sudah terjadi. Lalu yang kedua ada fi'il mudhari, kata kerja untuk perbuatan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Lalu yang ketiga ada fi'il amr, yaitu kata kerja untuk perintah. Baik teman-teman semua, sebagai penutup pembelajaran hari ini, mari kita semua berdoa agar materi hari ini bermanfaat dan juga dapat dipahami dengan baik. Tetap belajar untuk membuat kalimat dalam bahasa Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.